Halo, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Petronella Sitohang, NIM 1833040. Nah, di sini saya akan memaparkan materi mengenai asuhan kegawat daruratan shock. Nah, apa sih itu shock? Nah, shock itu adalah kondisi yang diakibatkan oleh perfusi jaringan yang tidak adekuat untuk memenuhi kebutuhan dari metabolik sel. Nah, ada juga yang mengatakan shock itu adalah kegagalan sirkulasi akut yang terjadi karena tidak adekuatnya perfusi jaringan sehingga menimbulkan hipoksia seluler. Nah, selanjutnya apa sih etiologi shock secara umum? Nah, di sini ada 6 etiologinya. Yang pertama itu dehidrasi. Kedua, perdarahan yang hebat yang disebabkan oleh penurunan volume darah. Ketiga, infeksi atau reaksi alergi. Keempat, cedera organ padat internal. Kelima, disfungsi katup jantung akut. Lalu keenam ada emboli paru. Nah, ini ada tahapan-tahapan shock. Yang pertama itu ada shock terkompensasi. Apa sih itu shock terkompensasi itu? Shock itu adalah mencerminkan respon sistem saraf simpatik terhadap penurunan perfusi jaringan. Nah, yang maksudnya itu adalah kompensasi itu biasanya cukup efektif dipakai untuk dokter untuk menggali perkembangan shock itu sendiri. Nah, yang kedua ada shock tidak terkompensasi. Nah, maksudnya ini adalah ketika mekanisme kompensasi tidak lagi berjalan atau tidak mampu mempertahankan perfusi jaringan, maka kondisi pasien itu akan semakin memburuk. Itu yang disebut tidak terkompensasi, tidak berurutan seperti itu. Nah, lalu yang ketiga ada shock sulit dipulihkan. Nah, apa sih maksudnya itu? Nah, maksudnya ini adalah fase shock yang menunjukkan perubahan shock ke tahap selanjutnya. Nah, yang maksudnya itu adalah di mana terjadi kematian sel hingga jaringan dan kematian organ karena ketidakadekuatnya jaringan sel. Nah, dan juga pasien yang sulit disembuhkan karena shock ini karena tidak responsif terhadap treatment yang agresif. Jadi shock ini udah dikasih treatment tapi dia tuh nggak agresif, misalnya tubuhnya itu tidak menerima dari dari treatment yang diberikan oleh dokter atau dari rumah sakit. Nah, jadi tidak responsif, jadi tidak merespons secara baik. Makanya disebut shock sulit dipulihkan atau irreversible shock. Nah, terima kasih. Itu adalah penjelasan saya, nanti akan dilanjutkan oleh tim saya. Terima kasih. Selamat malam, perkenalkan nama saya Caroline Tamara, NIM 1833016. Saya adalah mahasiswi dari Universitas Katolik Musikaritas, Fakultas Ilmu Kesehatan. Nah, sebelumnya tadi, teman saya telah menjelaskan asuhan kegawat daruratan pada shock. Yang pertama, dia telah menjelaskan apa sih shock itu. Yang kedua, dia telah menjelaskan etiologi shock. Yang ketiga, dia telah menjelaskan apa sih tahap-tahapan pada shock. Nah, di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis shock. Yang pertama itu adalah shock hipovolemik. Shock hipovolemik adalah suatu kondisi di mana beberapa organ kehilangan cairan dengan cepat sehingga menyebabkan kegagalan yang disebabkan oleh volume sirkulasi yang tidak adekuat dan juga berkaitan pada perfusi yang juga tidak adekuat. Nah, shock hipovolemik ini juga ada tanda dan gejalanya. Yang itu terjadinya penurunan darah pena ke jantung diikuti oleh penurunan stroke volume dan cardiac output. Nah, yang kedua itu adalah shock kardiogenik. Shock kardiogenik adalah shock yang disebabkan oleh ketidakmampuan jantung memompa darah ke seluruh tubuh. Nah, shock kardiogenik ini juga ada tanda dan gejalanya. Yang pertama itu adalah pucat, yang kedua adalah tachypnea, yang
Ketiga adalah ronki, atau yang sering kita kenal dengan suara mengorok. Nah, yang keempat ini adalah hipotensi, atau tekanan darah sistolik dan diastoliknya itu kurang dari 90/60 mmHg. Nah, yang ketiga adalah shock distributif. Shock distributif adalah kondisi medis di mana aliran darah yang tidak normal pada bagian pembuluh darah yang paling kecil sehingga mengakibatkan suplai darah yang mungkin tidak bisa memadai masuk ke jaringan dan organ tubuh. Shock distributif ini juga ada tanda dan gejalanya. Yang pertama itu hipotensi atau tekanan darah sistolik dan diastoliknya itu kurang dari 90/60 mmHg. Yang kedua itu takikardia. Yang ketiga, kulit itu menjadi dingin, lembab, serta berkeringat. Nah, yang terakhir itu adalah shock obstruktif. Shock obstruktif adalah di antara peningkatan cairan atau darah di kantung perikardial atau tamponade jantung, akumulasi udara pada lapisan pleura atau pneumotoraks perikardial, penumpukan cairan pada perikardium yang merupakan kantung di sekitar jantung yang terdiri dari dua lapis dan berisi cairan untuk melumasi pergerakan jantung. Di dalam rongga dada, perbesaran ukuran dari organ hati dan pada kondisi ansietas atau ansietas. Nah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan akan dilanjutkan oleh rekan saya, Melia Sari. Terima kasih.